Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mina. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 4 dari program studi administrasi bisnis dengan NPM 202320101056. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah manajemen risiko. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pemangku saya, mohon izin kepada Bapak Pengampu Rida SP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, apa itu resiko finansial, yang kedua, apa itu resiko operasional, yang ketiga, apa itu resiko reputasi, yang keempat, apa itu resiko lingkungan, yang kelima, apa itu resiko keamanan, yang keenam, apa itu resiko strategis, dan yang terakhir, apa itu resiko hukum. Selain itu, saya juga akan memberikan penjelasan mengenai studi kasus berikut. Baik, saatnya kita akan memasuki pada penjelasan yang pertama, yaitu resiko finansial. Resiko finansial, resiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu organisasi, termasuk fluktuasi pasar, likuiditas kredit, dan faktor ekonomi eksternal yang bisa mempengaruhi stabilitas keuangan. Yang kedua, resiko operasional. Resiko yang muncul dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak efisien, atau kejadian eksternal seperti bencana alam yang dapat menghambat operasional perusahaan. Yang ketiga, resiko reputasi. Resiko yang berhubungan dengan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan. Skandal, kesalahan layanan, atau manajemen krisis yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Yang keempat, resiko lingkungan. Resiko yang timbul akibat dampak lingkungan dari operasi perusahaan seperti polusi, perubahan iklim, atau regulasi lingkungan yang semakin ketat. Yang kelima, resiko keamanan. Resiko terkait dengan perlindungan aset fisik maupun digital. Yang keenam, resiko strategis. Resiko yang muncul akibat keputusan bisnis yang kurang tepat, perubahan pasar yang tidak terduga, inovasi yang tidak sesuai, atau kegagalan dalam menghadapi persaingan. Yang terakhir, resiko hukum. Resiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum atau regulasi dapat mengakibatkan sanksi, denda, atau tuntutan hukum yang merugikan. Selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus dari sebuah perusahaan melakukan program promosi untuk meningkatkan penjualan. Promosi yang dilakukan adalah setiap pembelian 5 dus, maka akan diberikan bonus 1 dus. Dari program promosi tersebut, saya akan menjelaskan kemungkinan resiko apa saja yang akan terjadi, kenapa resiko tersebut bisa terjadi, bagaimana langkah-langkah analisa, serta saya akan memberikan pencegahannya. Melihat studi kasus tersebut, ada beberapa kemungkinan resiko yang akan terjadi. Yang pertama, kerugian finansial. Memberikan bonus 1 dus untuk pembelian setiap 5 dus, berarti perusahaan mengeluarkan produk tambahan tanpa pemasukan masuk, yang dapat menekan margin keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian jika tidak dihitung dengan tepat. Yang kedua, penurunan margin keuntungan. Promosi berbasis kuantitas seperti ini berpotensi menurunkan harga keuntungan per unit produk karena biaya bonus harus ditanggung perusahaan. Yang ketiga, resiko citra merek. Jika promo tidak dikelola dengan baik, misalnya stok habis atau ketidaksesuaian bonus, bisa merusak reputasi perusahaan. Yang terakhir, resiko operasional. Kesalahan dalam pengelolaan promo seperti kelalaian distribusi bonus atau kesalahan pencatatan transaksi. Selanjutnya, alasan kenapa resiko-resiko tersebut bisa terjadi. Yang pertama, kurangnya evaluasi resiko sebelum promo. Resiko-resiko potensial tidak diidentifikasi dan diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, kurangnya pemantauan dan kontrol selama promosi. Tidak ada monitoring real-time terhadap biaya, stok, dan respon pasar. Yang ketiga, pengelolaan persediaan yang kurang efisien. Stok tidak disiapkan sesuai kebutuhan promo sehingga terjadi kekurangan atau kelebihan. Yang terakhir, perhitungan biaya promo yang tidak matang. Jika biaya bonus tidak diperhitungkan dalam anggaran, perusahaan bisa mengalami kerugian. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah analisa resiko tersebut? Yang pertama, identifikasi resiko. Menginventarisasi semua resiko potensial yang mungkin muncul dari program promo. Yang kedua, perhitungan biaya dan keuntungan. Menghitung biaya total promo termasuk bonus dan membandingkan dengan peningkatan penjualan yang diharapkan. Yang ketiga, pemantauan selama promo. Melakukan monitoring berkala terhadap penjualan, stok, dan biaya. Yang keempat, evaluasi pasca promo. Mengukur efektivitas promo melalui pengembalian investasi dan dampak pada penjualan jangka panjang. Dan yang terakhir, analisa perilaku konsumen. Melihat perubahan pola pembelian selama dan setelah promo. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pencegahan resiko yang sudah terjadi. Yang pertama, perencanaan anggaran yang matang. Hitung dengan cermat biaya promo dan pastikan tidak melebihi potensi keuntungan. Yang kedua, pengelolaan persediaan yang efisien. Pastikan stok cukup dan terdistribusi dengan baik agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Yang ketiga, monitoring dan kontrol ketat. Pantau real-time pelaksanaan promo untuk mengantisipasi masalah.
Dan yang terakhir, strategi promo berkelanjutan. Kombinasikan promo kuantitas dengan promo lanjutan untuk menjaga loyalitas pelanggan dan menghindari penurunan penjualan setelah promo. Dengan langkah-langkah pencegahan tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat promo pembelian 5 dus dengan bonus 1 dus sekalian meminimalkan risiko kerugian dan dampak negatif lainnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas manajemen risiko ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa jadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.